Halo guys, kembali lagi dengan saya Evan. Jadi di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan sebuah film dengan judul Blood and Gold. Film ini merupakan sebuah film berdasarkan kisah nyata yang menceritakan tentang seorang disersi prajurit Nazi yang sudah muak dengan perang dan sudah enggan mengikuti perintah atasannya. Pada musim semi tahun 1945, tepat sebelum berakhirnya Perang Dunia Kedua, Elsa dan Hendrik segera menyadari bahwa mereka memiliki lebih banyak kesamaan dan memiliki musuh yang sama. Keduanya berjuang demi keadilan melawan pasukan Nazi dan demi keluarga mereka. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Ya udah guys, tanpa berlama-lama, ini dia alur cerita filmnya. Cerita ini dimulai di sebuah tanah lapang yang luas. Terlihat seorang tentara Nazi bernama Hendrik sedang dikejar-kejar oleh rekannya sendiri. Ia dianggap sebagai seorang pengkhianat dan maka dari itu ia harus ditangkap dan akan segera diberikan hukuman. Operasi dalam menangkapnya ini dipimpin oleh seorang letnan kolonel bernama von Steinfeld. Ia merupakan seorang komandan yang kejam dan akan melakukan hal apapun untuk menindak anggotanya yang melakukan pelanggaran. Singkatnya, Hendrik pun akhirnya tertangkap. Von di sana kemudian mengatakan kalau Hendrik kabur saat peperangan terjadi, padahal waktu itu Jerman sedang mengalami kekalahan. Menurutnya guys, ia sengaja kabur karena tidak ingin membunuh orang yang tak bersalah. Ia pun juga menganggap bahwa Jerman adalah bangsa pembunuh. Akhirnya, Hendrik pun tetap kekeh tidak mau mengakui kesalahannya, dan oleh sebab itu, maka ia harus dihukum gantung oleh asistennya Von bernama Dofler. So leidest du noch ein bisschen länger. Wir können. Tidak lama kemudian, Hendrik pun terlihat bayang-bayang anak dan istrinya. Nafas pun semakin sesak, dan saat jantungnya hampir berhenti berdetak, tiba-tiba Hendrik pun diselamatkan oleh seorang wanita bernama Elsa. Dan rupanya guys, Elsa ini memiliki seorang adik bernama Paul yang memiliki keahlian dalam pijat-memijat. Sementara Elsa sendiri membuatkan jamu herbal untuk mengembalikan stamina Hendrik yang baru saja tersadar. Tidak lama kemudian, Hendrik pun bertanya kepada Elsa mengapa ia ingin menolongnya. Lalu Elsa pun kemudian menjawab bahwa ia sangat membenci pasukan Nazi karena telah membunuh ayahnya. Di sisi lain, terlihat Von sedang menemui seorang wali kota bernama Robert dan menanyakan lokasi rumah milik keluarga Lowenstein. Namun Robert di sana terlihat kebingungan karena ia telah mengusir warganya yang merupakan orang Yahudi dan yang tersisa hanyalah sebuah reruntuhan bangunan dari rumahnya. Setibanya di sana, Von pun menanyakan harta benda milik keluarga Lowenstein. Namun Robert di sana menjelaskan kalau warga di sana telah menjarahnya beberapa tahun yang lalu. Dan meskipun begitu, ia pun tetap kekeh ingin mencari harta benda dari reruntuhan bangunan itu. Di sisi lain, terlihat wanita simpanan Robert yang bernama Sonya tampak mengetahui suatu hal mengenai harta benda milik orang Yahudi. Dan malam harinya, terlihat Von dan anak buahnya beristirahat di kafe milik Robert. Di sini, mereka sedang meminum wedang cor dan tape ketan untuk menghangatkan badan di kota Jerman yang dingin. Keesokan paginya, Von pun memerintahkan warga sipil di sana untuk menggeledah rumah Lowenstein yang sudah hancur. Dan ternyata selama ini barang yang ia cari adalah sebuah bongkahan emas batangan. Di sisi lain, Dofler di sana memberikan sebuah informasi bahwa pasukan Prancis dan Amerika akan segera memasuki kota Jerman. Sedangkan para prajurit Jerman sendiri sudah kewalahan untuk menghalau serangan dari pasukan sekutu. Namun Von di sana terlihat santai guys karena ia sama sekali tidak berambisi dan yang terpenting adalah berjuang dalam mempertahankan kekuasaan Jerman. Oberscharführer. Zum Befehl! Di sisi lain, terlihat Hendrik baru saja terbangun dari tidurnya dan bersiap untuk segera pergi meninggalkan rumah Elsa. Namun saat akan pergi, mereka kedatangan satu peleton tentara Nazi. Ternyata guys, pasukan Nazi yang datang di sana adalah Dofler dan anak buahnya. Dofler di sana kemudian memerintahkan bawahannya untuk menangkap hewan ternak milik Elsa. Namun Elsa yang tidak terima kemudian keluar dengan membawa senapan. Jetzt fang das scheiß Huhn niemand! Was wird das hier? Ich organisiere Verpflegung für meine Truppe. Mereka pun kemudian segera menggeledah rumah milik Elsa. Dan untungnya guys, Hendrik di sana sudah bersembunyi di atap rumah. Dan Elsa pun kemudian menjelaskan bahwa ia tinggal di sana hanya berdua dengan adiknya yaitu Paul. Tidak lama kemudian, Dofler pun merampas kalung liontin milik Elsa. Elsa yang tidak terima pun kemudian berusaha untuk mengambil kalungnya kembali.
Gib's zurück. Hendrik yang melihat Elsa hendak dilecehkan kemudian berencana untuk menolongnya. Namun secara mendadak tiba-tiba dan hingga akhirnya ia pun berhasil menghabisi satu peleton tentara Jerman meskipun Dover berhasil selamat dan melarikan diri menggunakan sebuah mobil truk. Setelah kejadian itu, Hendrik pun berencana mengajak Elsa dan adiknya Paul untuk meninggalkan rumahnya karena sudah bisa dipastikan bahwa sebentar lagi tentara Jerman akan datang untuk menangkapnya. Dan sebelum pergi, mereka pun menyiapkan beberapa senjata dan granat untuk dibawanya. Namun saat mereka berjalan menyusuri hutan, Paul pun ingin kembali ke rumah dan ingin merawat sapi miliknya. Elsa pun kemudian menjelaskan bahwa jika ia kembali ke rumahnya, maka ia akan tertangkap dan dieksekusi mati. Di sisi lain, terlihat Dover yang selamat sedang dijahit pahanya akibat diserang oleh Hendrik. Ia pun juga melaporkan semua kejadian yang terjadi di rumah Elsa kepada Von dan berencana untuk menghabisi mereka semua. Keesokan paginya, terlihat Elsa kebingungan mencari Paul yang sudah tidak ada di hutan. Rupanya ia kembali ke rumah guys, dan sesuai dugaan ia pun kembali ke rumah dengan alasan untuk merawat sapinya. Tidak lama kemudian datanglah Dover bersama anak buahnya. Paul pun kemudian tertangkap dan dipaksa untuk memberitahu keberadaan Elsa dan Hendrik. Karena Paul yang ketika ditanya hanya diam saja, Dover pun kemudian menembak sapi kesayangannya, sekaligus membakar rumahnya yang sudah dipenuhi mayat tentara Nazi. Sementara di sisi lain, Hendrik dan Elsa yang melihat adiknya tertangkap hanya bisa berteriak histeris. Singkatnya, Paul pun dibawa tentara Nazi ke sebuah gereja desa dan berencana untuk dihukum gantung. Sementara Elsa dan Hendrik yang melihat Paul dari kejauhan berusaha untuk menyelamatkannya. Namun saat Paul dibawa masuk ke lantai 2 gereja, salah seorang tentara Nazi di sana meledeknya. Dan hal itu yang membuat Paul tidak terima hingga kemudian Paul pun mendorongnya dari lantai atas. Melihat itu, Hendrik dan Elsa pun berusaha masuk ke dalam gereja. Namun, Paul yang emosinya sudah tidak bisa dikendalikan, kemudian marah dan menembaki orang-orang yang berada di bawahnya. Namun, sayang sekali guys, Paul pun harus tewas setelah terkena tembakan oleh Von tepat mengenai kepalanya. Elsa yang melihat adiknya tewas kemudian berusaha untuk membawanya. Sementara Von yang berada di luar gereja terpaksa menembaki dan mengancam warga desa untuk memberitahu lokasi keberadaan emas milik keluarga Lowenstein. Tidak lama kemudian, Elsa pun keluar dan menembaki Von dengan sebuah pistol. Namun sayang sekali guys, tembakan Elsa meleset dan Von yang seharusnya menembak balik malah terdiam dan terkesima melihat wajah Elsa. Di sisi lain, Dover yang melihat Hendrik yang berusaha keluar dengan membawa mayat Paul justru berlari untuk mengejarnya. Sementara Hendrik yang tidak kehabisan akal kemudian menyerang Dover dan anak buahnya menggunakan sebuah granat. Namun saat Hendrik akan membunuhnya, tiba-tiba pesawat tempur Amerika datang dan menembaki tentara Jerman yang terlihat. Akibat serangan itu membuat Hendrik berhasil kabur dan bersembunyi ke rumah seorang janda bernama Imgard. Tidak lama kemudian, seorang pendeta di sana yang bernama Joke Nickel datang ke rumahnya setelah ia selesai menguburkan mayat Paul. Lalu Hendrik pun bertanya mengenai keberadaan Elsa dan apa alasan pasukan Von berhenti di desa ini. Pendeta pun kemudian menjawab bahwa Elsa telah ditangkap dan tujuan pasukan Von ke sini adalah untuk mencari bongkahan emas milik keluarga Lowenstein. Di sisi lain, terlihat robot pergi ke sebuah ruangan bawah tanah untuk bertemu dua orang rekannya yaitu Hebler dan Wilhelm.
Rupanya mereka bertiga mengetahui keberadaan emas itu guys. Dan karena anaknya Robert akan dibunuh oleh Von, maka ia akan segera memberitahu lokasi keberadaan emas itu kepadanya. Namun saat Robert hendak pergi dan keluar dari sana, tiba-tiba Sonya pun kemudian menyuruh Wilhelm untuk menghabisi Robert dengan sekop. Di sisi lain, terlihat Elsa sedang makan malam romantis dengan Von di rumahnya. Rupanya Elsa ini mirip seperti pacarnya guys, dan ia tidak bisa menikahinya karena pacarnya adalah seorang Yahudi. Lalu ia pun kemudian menembaknya hingga tewas, dan cincin tunangannya ia letakkan di sebelah mata kirinya yang sudah lama rusak. Tidak lama kemudian, Von pun berlutut di hadapannya dan memasangkan cincin itu tepat di jari manis tangan Elsa. Sementara di sisi lain, pendeta pun menceritakan latar belakang dari keluarga Lowenstein. Rupanya ia merupakan keluarga Yahudi satu-satunya di desa tersebut guys. Namun sejak Hitler melakukan pembantaian di pusat kota Jerman, Robert pun ikut-ikutan membunuh dan mengusir orang Yahudi. Padahal sebenarnya guys, keluarga Lowenstein adalah warga yang teladan dan tidak pernah merugikan siapapun. Di saat kerusuhan sedang berlangsung, Sonya dan yang lainnya pun menemukan bongkahan emas milik keluarga Lowenstein. Namun ia pun kemudian menyembunyikannya di sebuah makam dan akan mengambilnya malam ini. Sonya, Hebler, dan Wilhelm yang sudah berada di makam tersebut tidak menemukan satu batang pun emas, melainkan hanya menemukan sebuah kitab Injil. Namun tak disangka-sangka guys, ternyata emas itu telah diambil oleh pendeta dan disembunyikannya di dalam gereja. Lalu Hendrik yang mendengar hal itu kemudian memujuk pendeta agar menyerahkannya kepada Von supaya ia dapat menyelamatkan Elsa. Di sisi lain, Elsa yang sudah tidur bersama Von berusaha menyusun rencana untuk keluar dari sana. Namun saat ia akan bangun dari tempat tidurnya, ia pun melihat batu akik tengkorak yang dipakai oleh Von. Dan tanpa pikir panjang, ia pun kemudian meraihnya dan memutarnya. Ternyata guys, di dalamnya terdapat sebuah kapsul sianida. Dan saat ia sudah berhasil mengambil kapsul tersebut, Von pun kemudian tiba-tiba terbangun. Elsa yang tidak ingin aksinya ketahuan kemudian berpura-pura cinta kepadanya, yaitu dengan mencium mulut Von yang bau dan menaruh kapsul itu ke pipinya yang berlubang. Hingga akhirnya di sisi lain, terlihat Sonya bertemu dengan si pendeta dan memukulnya dengan sekop. Lalu Hendrik yang berhasil mendapatkan bongkahan emas kemudian melemparnya ke dalam sebuah rumah untuk memancing Dofler keluar. Hendrik pun kemudian mengatakan kalau ia mau membebaskan Elsa, maka ia akan memberikan seluruh bongkahan emas miliknya. Namun saat Dofler mengecek kamar atasannya, terlihat Von sudah tewas dan Elsa sudah tidak ada di sana. Alih-alih ingin mendapatkan seluruh emasnya, maka ia berusaha menipu Hendrik dengan memanfaatkan istri Robert sebagai Elsa yang palsu. Dan dengan begitu, Hendrik akan lengah dan Dofler bisa menyerangnya. Suara ledakan itu terdengar oleh Elsa yang baru sampai di rumah Irmgard. Lalu ia pun berencana pergi untuk menyelamatkan Hendrik. Namun kendalanya ia sama sekali tidak memiliki senjata guys. Lalu Irmgard yang memiliki persenjataan lengkap untuk berburu kemudian dengan sukarela meminjamkannya. Keesokan harinya terlihat si pendeta mengantarkan Sonya, Hebler, dan Wilhelm ke sebuah gereja untuk mengambil sebuah emas. Di sini Sonya sudah berencana untuk membunuhnya setelah ia berhasil mendapatkan emas tersebut. Namun seketika rencananya itu gagal guys. Saat emas berhasil ditemukan dan akan dibuka, tiba-tiba tidak lama kemudian Dofler dan bawahannya masuk ke dalam gereja. Sementara bongkahan emas itu sebagian ada yang sudah hancur. Lalu Dofler di sana berencana untuk membunuh si pendeta agar sudah tidak ada lagi yang menghalanginya. Setelah membunuh si pendeta, Dofler pun menyuruh bawahannya untuk mengambil peti sebagai tempat untuk menyimpan emasnya. Namun dari luar gereja, terlihat Elsa sudah bersiap dengan basokannya dan menembaknya tepat di atap gereja. Akibat tembakan itu, membuat pintu masuk ke gereja tertutup oleh runtuhnya tembok. Dan kemudian hal tersebut dimanfaatkan oleh Irmgard untuk membunuh Dofler dan bawahannya. Namun sayang sekali guys, saat ia akan menghabisi Dofler, tiba-tiba Elsa yang melihat Irmgard tertembak kemudian berusaha mengambil senjata dan melakukan perlawanan. Namun saat Dofler sedang mencekik Elsa, tiba-tiba Hendrik pun bangkit dan menghajar Dofler hingga tewas. Ia juga menjejelkan bongkahan emas itu tepat masuk ke dalam mulutnya.
Setelah berhasil membunuh Dofler, mereka berdua pun akhirnya berusaha pergi dari sana. Namun anak buah Dofler yang ternyata masih hidup terlihat senang sekali karena sebentar lagi ia akan menjadi kaya dengan semua emas yang masih tersisa. Namun saat ia berjalan mendekati emas batangan tersebut, tiba-tiba Sonya pun bangkit dan langsung menembaknya. Singkatnya, Sonya pun berhasil selamat dan membawa seluruh emasnya. Namun hal itu tak berlangsung lama guys, karena pasukan Amerika yang datang kemudian langsung menembaknya. Ternyata guys, pasukan Amerika datang ke Jerman setelah mendapatkan informasi kalau Hitler telah tewas. Dan kini seluruh emas milik Sonya diambil oleh tentara Amerika. Di akhir film, kita diperlihatkan kalau Hendrik mengajak Elsa pergi ke kota Hagen untuk bertemu langsung dengan anaknya. Ia pun terlihat bahagia karena masih bisa melihat anaknya yang masih hidup. Dan film pun berakhir. Yaudah guys, semoga cerita kali ini dapat menghibur kalian semua. Dan terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!